Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa ketemu kembali dalam video pembelajaran dalam pembelajaran IPS. Ibu berharap mudah-mudahan kita semua, anak-anakku sekalian, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada masa COVID-19 ini kita bisa cepat terbebas dan COVID-19 bisa segera pergi dari Indonesia dan dari dunia ini. Selanjutnya kita akan jalan-jalan keliling dunia. Nah, jadi kalian siap-siap ya sebelum ibu ajak keliling dunia. Nah, inilah istimewanya IPS. Kalian akan keliling dunia dalam waktu 10 menit. Nah, kenapa? Karena pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai interaksi antar negara-negara Asia dan negara-negara lainnya di dunia. Nah, ada subbab mengenai letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Otomatis kita akan jalan-jalan keliling dunia dalam waktu 10 menit. Semua benua yang ada di dunia akan kita jelajahi. Nah, oke. Nah, selanjutnya anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Nah, setelah kalian melihat, menonton dan mempelajari video ini, nanti diharapkan kalian bisa kalian bisa menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya di dunia. 2, kalian bisa menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya di dunia. Yang ketiga, kalian bisa menunjukkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya di dunia. Dan yang keempat, nanti kalian bisa mengurutkan mana benua yang paling luas sampai benua yang paling sempit atau benua yang paling kecil yang ada di dunia. Kalian bingung juga, Bu, apa itu, kenapa benua itu ada berapa ya? 10, 20, 30? Nah, menurut para ahli geologi, benua itu dulunya hanya ada satu, yaitu benua Pangea. Nah, kemudian, setelah berjuta-juta tahun kemudian mengalami pergeseran, karena pergeseran lempeng tektonik tersebut, kemudian benua tersebut menjadi dua, yaitu Gondwana dan Laurasia yang dipisahkan oleh sebuah laut, yaitu yang disebut dengan Laut Tethys. Nah, kemudian mungkin kalian nanya lagi, tapi Bu, sekarang itu benua itu aku bingung, ada yang bilang 7, ada yang bilang 6, ada yang juga yang bilang 5. Bagaimana itu? Nah, yang bilang 7 karena apa saja yang 7 itu? Yang pertama adalah benua Asia yang kita tempati. Yang kedua, benua Amerika. Yang ketiga, nah ingat, pada yang 7 ini benua Amerika dibagi dua, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Udah berapa? Ayo, berarti sudah 3. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah benua Afrika, yang kelima benua Eropa, yang keenam benua Australia, dan ketujuh benua Antartika. Terus yang 6 benua apa aja Bu yang hilang? Nah, kalau yang 6 itu yang pertama adalah benua Asia, yang kedua benua Amerika disatukan, nah, yang ketiga benua Eropa, keempat benua Afrika, kelima benua Australia, dan keenam benua Antartika. Jadi cuma ada 6. Terus kalau yang 5 ini lebih sedikit lagi loh. Nah, kalau yang 5 itu yang terdiri dari 1 benua Asia, yang kedua benua Amerika, yang ketiga benua Afrika, keempat benua Eropa, kelima benua Australia. Nah, yang dianggap hilang nggak ada adalah benua Antartika. Kenapa ya? Kita tempati dulu tentunya benua yang sangat kita cintai, karena tempat lahir kita sendiri, yaitu benua Asia. Benua Asia, ingat kan? Nah, kenapa benua Asia merupakan benua tempat kelahiran kita? Karena salah satu negara yang ada di Asia adalah Indonesia.
Kalau dengar Indonesia, gimana ya? Kebayang betapa indahnya Indonesia. Nah, kalian lahir dan tinggal di Indonesia. Nah, kemudian ada juga satu tempat lagi yang mungkin kalau umat Islam ini menjadi tempat destinasi yang luar biasa. Nah, karena ini memiliki nilai religi yang tinggi, yaitu apa? Nah, kita semua ingat kan, ada rukun iman, ada rukun Islam. Dalam rukun Islam yang kelima, Alhamdulillah ya Allah, anak-anak kita sekarang berada di Mekah Al-Mukarramah. Kita berada di depan Ka'bah. Alhamdulillah, amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Letak dan luas benua Asia. Secara astronomis, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil saja yang berada di belahan bumi selatan. Batas wilayah benua Asia adalah Samudra Atlantik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah dataran dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Nah, secara geografis, Asia ini terbagi menjadi Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Selatan. Benua Amerika. Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Sebutan ini didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian, di mana suku bangsa Indian tersebut suka melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah. Nah, letak astronomisnya, benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika adalah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan, Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia dengan luas 42.057.100 km persegi. Letak geografisnya, Amerika terbagi 4 kawasan, yaitu region atau kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Wow,
di benua Afrika. Benua Afrika. Apa coba yang kalian ingat tentang benua Afrika? Kehidupan satwa liar seperti singa dan gajah? Atau penduduknya yang umumnya memiliki warna kulit yang hitam? Ya, benar. Benua Afrika sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya memiliki kulit berwarna hitam atau ras negroid. Secara astronomis, Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya sebagian wilayah ini beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan, di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dikelilingi plato. Nah, benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika ini merupakan benua terbesar ketiga loh setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan atau region, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Nah, sekarang kita ada di mana ini? Di benua Eropa, tepatnya di Paris, Perancis. Benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada 2 alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kemudian, sejak zaman dulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah gunung, yaitu Pegunungan Ural. Namun umumnya, benua Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai satu benua. Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Secara astronomis, letak benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Nah, secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta benua Asia di timur. Batas-batas Eropa dengan benua Asia adalah Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Nah, apa yang mendasari pembagian wilayah tersebut? Pembagian ini lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Selamat datang di benua Australia. Benua Australia. Apa coba yang kalian ingat dan ketahui tentang benua Australia? Suku aborigin, kanguru, atau bangunan seperti gedung Opera House? Ya, benua Australia memiliki ciri khas akan hal tersebut. Maka dengan mudah kita dapat mengingatnya. Benua ini terletak di sebelah selatan negara kita dan merupakan benua yang unik karena hanya ada satu negara dalam satu benua. Dan walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal
dari penduduk Eropa. Secara astronomis, letak Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Nah, secara batas geografisnya, wilayah Australia sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi dan lebar sekitar 3.200 km persegi serta panjang 3.700 km persegi. Secara geografis, Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland. Tasmania dan daerah khusus ibu kota New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Selamat datang di benua Antartika. Selanjutnya adalah benua Antartika. Luas benua Antartika adalah 15.500.000 km persegi. Letak astronomisnya terletak pada 52 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Sebagian besar permukaannya tertutup es dan salju dengan tebal rata-rata 2.440 meter. Wow, tinggi sekali ya. Sehingga suhunya sangat dingin, yaitu mencapai kurang lebih min 90 derajat Celcius. Oh, pantesan ya manusia tidak bisa bertahan hidup di sana atau di benua Antartika. Nah, anak-anak, gimana? Seru kan pembelajaran kita hari ini? Nah, dan ternyata subhanallah, mengenai benua-benua ini Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat An-Naji'at ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dan bumi telah dihamparkan. Nah, artinya pada waktu itu menjelaskan proses terjadinya atau proses evolusi dari terbentuknya planet bumi, di mana sesuai dengan yang tadi Ibu terangkan mengenai pergerakan lempeng, yang tadinya satu lempeng kemudian menjadi dua lempeng atau dua benua, kemudian menjadi benua yang seperti sekarang ini. Nah, mudah-mudahan dari video pembelajaran ini kalian sudah ingat kan tadi tujuannya? Yang pertama Ibu ingatkan lagi, kalian nanti bisa menunjukkan di mana letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua yang lainnya. Yang ketiga, nanti kalian bisa menunjukkan juga di mana saja atau apa saja letak geografis dari benua Asia dan benua lainnya. Dan yang keempat, kalian bisa mengurutkan lagi mana benua yang paling luas sampai benua terkecil. Demikianlah, semoga video pembelajaran kalian bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.